Mendengar semua ini, Kim Jo Hyun pun menilai bahwa ternyata Lin Sin sudah tahu semuanya. Lin Sin datang ke sini memang untuk alasan ini. Lalu seorang guru mengatakan bahwa dirinya adalah tutor Kim Jo Hyun. Dirinya mendengar jawaban terhadap tuduhan tersebut, tapi dia tidak pernah menangkap pria yang melakukan kejahatan. Itu juga tidak punya bukti. Dan saat guru itu kembali ingin mengatakan sesuatu yang merendahkan Kim Jo Hyun, Pak Rektor segera memukul guru tersebut dan menyebutnya bodoh dan tidak tahu diri. Pak Rektor menegaskan semua yang dikatakan Lin Sin adalah benar dan menanyakan sikap guru yang masih butuh bukti. Bukankah seharusnya guru lebih khawatir tentang reputasi universitas ini? Pak Rektor pun memberi perintah kepada guru itu untuk mengeluarkan setiap mahasiswa yang telah menindas Kim Jo Hyun, cabut status mahasiswa mereka, dan segera hubungi polisi. Guru itu pun mengerti dan akan melaksanakan perintah Pak Rektor, serta meminta maaf kepada Kim Jo Hyun. Kemudian polisi dari polsek terdekat pun datang dan mengatakan kepada Pak Rektor bahwa mereka telah menangkap para pelaku dan polisi sedang dalam perjalanan. Siswa itu pun menyebut bahwa dirinya tidak salah. Kim Jo Hyun adalah pengkhianat. Gadis itu pun membenarkan hal tersebut mengapa mereka menangkap dirinya dan teman-temannya dan sampai mengeluarkannya dari universitas. Namun tiba-tiba ayah dari si gadis pun menelepon. Saat gadis itu menjawab panggilannya, seketika ayahnya sangat marah kepada si gadis dan bertanya apa yang sudah dia lakukan, mengapa menindas mahasiswa lain. Apakah si gadis tahu kalau informasi mereka telah bocor? Semua data mereka tersebar. Ada tumpukan tikus dan kotoran yang tergeletak di depan pintu. Selain itu, perusahaan dirinya dan ibunya sedang diperas. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Si gadis pun seketika menangis dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Ini semua tidak benar. Lin Sin pun hanya tersenyum dan meminta mereka melihat para penindas sekarang ditindas. Setelahnya, Kim Jo Hyun pun akhirnya bisa mengajak Lin Sin untuk berkeliling hingga mereka sampai di sebuah taman. Kim Jo Hyun pun meminta Lin Sin untuk melihat ke arah sana. Begitu dirinya tahu Lin Sin akan datang, Kim Jo Hyun ingin membawa Lin Sin ke sini. Lin Sin pun menyebut tempat wisata kecil ini cukup unik. Anginnya bertiup dengan nyaman dan uap air terjunnya sangat menyegarkan. Kim Jo Hyun mengatakan bahwa air terjun Tianjuan ini adalah favoritnya. Ini yang terbesar di negaranya. Namanya diberikan karena terlihat seperti air yang jatuh dari langit. Mendengar kata langit dan Tianyuan, ini membuat Lin Sin terkejut. Semua kehebohan ini hanya untuk air yang jatuh dari ketinggian 10 atau 20 meter. Tidak semegah air jernih dan batu-batu di negaranya. Lin Sin pun merasa kasihan kepada Kim Jo Hyun. Di negara kecil ini tak ada yang bisa diharapkan. Lain kali dirinya akan membawa Kim Jo Hyun ke provinsi Guizhou di Cina. Di sana ada air terjun yang sebenarnya. Di sisi lain, Kim Jo Hyun menilai tatapan Lin Sin yang penuh kasih dan perhatian. Lin Sin benar-benar ingin membawanya jalan-jalan. Kim Jo Hyun pun menyebut ini begitu romantis layaknya sebuah kencan. Ketika Kim Jo Hyun malu memikirkan hal ini, dirinya belum pernah berkencan dengan seorang pria. Kim Jo Hyun pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar bisa pergi. Namun Kim Jo Hyun mencoba mengendalikan pikirannya. Lin Sin hanya merasa kasihan kepada dirinya dan memperlakukan dirinya seperti adik kecil Kim Jo Hyun. Tidak seharusnya memiliki pikiran yang tidak rasional tentang Lin Sin. Dirinya baik-baik saja hanya menjadi adik kecil Lin Sin. Kemudian, Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa pada saat itu ketika dirinya memutuskan hubungan dengan tim nasional dan pelatih goblok itu, Kim Jo Hyun pikir dirinya bisa meninggalkan masa lalu. Dirinya ingin hidup bebas, tapi dirinya tidak menyangka akan diperlakukan begitu buruk saat dirinya kembali. Tapi Lin Sin selalu berada di belakangnya, memberi dirinya dukungan dan keberanian. Kim Jo Hyun sangat terharu untuk itu. Kalau bukan karena Lin Sin, dirinya pasti sudah terjebak di tempat yang gelap. Dan di saat itu tingkat kesukaan Kim Jo Hyun tiba-tiba naik sebanyak 22%. Dan ini menjadikan tingkat kesukaan Kim Jo Hyun menjadi 90%. Dengan ini sistem mengucapkan selamat kepada Lin Sin karena telah menyelesaikan fase pertama serangan balik.
Lin Xin telah menghabiskan 2 miliar untuk serangan balik dan dengan pengembalian 10%, Lin Xin mendapatkan 200 juta yuan dan sudah ditransfer ke akun pribadinya. Selain itu, Lin Xin mendapatkan +1 ke semua atributnya, dan sekarang semua atribut berada di level 13, serta Lin Xin dipersilakan untuk memilih salah satu keterampilan berikut. Pertama, skill peringkat S, penguasaan finansial. Kedua, skill peringkat S, ahli berjanji. Dan yang ketiga, skill peringkat C, ahli olahraga yang pamer. Mengetahui hal ini, Lin Xin pun begitu bersemangat dan mengatakan bahwa semua selesai di sini. Saat Kim Jo Hyun merasa down, Kim Jo Hyun hanya perlu menghabiskan uang dan segera mengajak Kim Jo Hyun untuk pergi menghabiskan uang. Namun di saat yang sama, tiba-tiba ponsel Kim Jo Hyun pun berbunyi. Di saat Kim Jo Hyun mengangkatnya, ternyata itu adalah sebuah panggilan meminta bantuan dari temannya yang bernama Xiao Mei. Xiao Mei pun menyebut bahwa dirinya ada di sebuah klub malam. Dirinya dibawa dengan paksa. Mereka ingin dirinya mabuk. Jadi dirinya bersembunyi di kamar mandi. Dan seketika Xiao Mei pun berteriak dan di akhir panggilan, Xiao Mei menyebut bahwa dirinya berada di kotak VIE 01. Lin Xin yang memperhatikan Kim Jo Hyun begitu serius bertanya apa yang sedang terjadi. Kim Jo Hyun mengatakan bahwa itu adalah teman masa kecilnya, satu-satunya dia adalah Xiao Mei. Minggu lalu, Xiao Mei bilang ditemukan oleh pencari bakat dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, mengejar karir sebagai trainee idol. Dia seharusnya punya masa depan yang menjanjikan, tapi sekarang Xiao Mei menghadapi eksploitasi. Mereka pun segera berencana untuk menyusul Xiao Mei. Lin Xin pun meminta Kim Jo Hyun untuk segera menghubungi polisi. Kim Jo Hyun pun mengerti dan segera melakukan panggilan darurat dan mengatakan bahwa temannya sedang diculik dan dibawa ke klub malam Saori, dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Setelahnya, saat mereka menaiki sebuah taksi, Lin Xin pun bertanya-tanya apa itu klub malam Saori, sehingga Lin Xin pun bertanya kepada sepupu Jua Wei. Menurut detektif, klub malam Saori ini dibuka oleh konglomerat chaebol asal Korea Selatan. Tempat ini adalah tempat di mana idol perempuan dari Holy Entertainment Company disewa khusus untuk menghibur para politisi dan penguasa. Karena ini, idol perempuan telah bunuh diri dalam 10 tahun terakhir di ruang VIP. Klub malam Saori menawarkan layanan khusus. Selama seorang pelanggan menyukai seorang gadis, petugas keamanan akan menangkapnya dan membawanya untuk dinikmati oleh pelanggan tersebut. Lin Xin pun menilai ini situasi yang buruk. Kemudian mereka pun tiba di klub malam Saori Saos Tiram. Lin Xin dan Kim Jo Hyun pun segera masuk dan mencari kotak VIP 01. Dan beberapa orang pun mulai memperhatikan Lin Xin dan Kim Jo Hyun yang datang. Lalu mereka pun menemukan ruang VIP 01. Namun Lin Xin agak curiga karena tidak ada security di area VIP ini. Saat mereka masuk, Kim Jo Hyun mendapati Xiao Mei sedang dipaksa oleh dua orang pemuda. Dan segera Xiao Mei berlari dan meminta mereka untuk melepaskannya. Kim Jo Hyun pun segera menarik tangan Xiao Mei dan mengajaknya pergi. Namun Xiao Mei nampak hanya berdiam diri. Xiao Mei pun seketika meminta maaf kepada Kim Jo Hyun. Kim Jo Hyun pun agak terkejut mendengarnya dan segera mengatakan kepada Lin Xin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan meminta Lin Xin untuk pergi duluan. Namun menurut Lin Xin ini sudah terlambat. Dan tiba-tiba penjaga pun datang mengepung mereka. Lalu Kim Jo Hyun pun segera menatap ke arah Xiao Mei dan menanyakan alasannya melakukan semua ini. Setelah mereka bertahun-tahun bersahabat, Xiao Mei pun meminta maaf kepada Kim Jo Hyun. Jika dirinya tidak melakukannya, dirinya akan mati dan seluruh keluarganya akan binasa. Mereka mengambil foto tidak senonoh dirinya dan memaksanya melayani lebih dari 100 pelanggan dalam satu malam. Gelo anjir 100 batang berbeda jenis. Xiao Mei pun tidak tahan lagi. Lalu di saat yang sama, seseorang menarik rambut Xiao Mei dan menyebut Xiao Mei terlalu berisik. Dan diketahui orang itu adalah Lee Hwo-seng, pemilik dari Seeking Group dan pengendali sebenarnya di balik klub malam Saori. Lee Hwo-seng pun menyapa mereka sedangkan Xiao Mei hanya bisa menangis karena merasa kesakitan dan meminta Lee Hwo-seng melepaskan dirinya. Kim Jo Hyun pun meminta Lee Hwo-seng melepaskan Xiao Mei
Lee Hwo-seng pun tersenyum dan menyebut bahwa dirinya mengenal Kim Jo-hyun. Si jenius dunia Go begitu baik hati, bahkan setelah dihianati oleh sahabatnya Kim Jo-hyun masih peduli kepadanya. Lee Hwo-seng pun menyebut Xiaomei telah berkhianat. Dia pantas untuk dihukum dan menanyakan sikap Kim Jo-hyun mengenai hal ini. Xiaomei pun setika berlutut dan menyebut bahwa dirinya salah dan pantas dihukum. Xiaomei pun memukul dirinya sendiri berulang kali serta meminta maaf. Kemudian Lee Hwo-seng meminta Lin Xin dan Kim Jo-hyun untuk santai sedikit dan menawarkan minuman. Kim Jo-hyun pun menekankan bahwa dirinya sudah menelepon polisi. Ketika dirinya tiba, para polisi akan segera datang. Dan apa yang telah Lee Hwo-seng lakukan ini adalah ilegal. Lee Hwo-seng pun hanya tertawa mendengar kata polisi. Lee Hwo-seng pun menyebut bahwa di Korea polisi adalah peliharaan miliknya. Kim Jo-hyun pun bertanya-tanya apa yang diinginkan Lee Hwo-seng dari dirinya. Dirinya lebih baik mati daripada menyerah. Lee Hwo-seng pun menyebut bahwa Kim Jo-hyun bukanlah siapa-siapa di sini. Bahkan Kim Jo-hyun tidak sepadan untuk membuatnya datang ke sini sendiri. Dan seketika Lee Hwo-seng meminta Tuan Qian untuk duduk dan minum dengannya. Kim Jo-hyun pun seketika kaget dan memandang ke arah Lin Xin. Lin Xin pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa minuman dari Lee Hwo-seng, pemilik Seeking Star Group, itu sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Lee Hwo-seng tidak menyangka Lin Xin mengenal dirinya, tapi ini adalah hal yang wajar. Musuh sering kali mengenalnya dengan baik. Lalu saat Lin Xin meminum minuman itu, sistem mendeteksi ada aprodisiak dan mengaktifkan skill pasif immunity detoxification level 11. Sehingga afrodisiak dinetralkan. Lin Xin pun sudah menduga hal ini bahwa minumannya akan dimasukkan sesuatu. Seketika Lee Hwo-seng berdiri dan menyebut Lin Xin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kapasitas minumnya luar biasa. Alasan sebenarnya dirinya mengundang Lin Xin ke sini hari ini adalah karena dirinya ingin mendiskusikan kemitraan bisnis dengan Lin Xin. Seperti yang Lin Xin ketahui betapa ketatnya hukum di Cina. Pemodal Korea tidak dapat memegang saham mayoritas di sana. Jadi sangat sulit bagi Seeking Star Group untuk membuat langkah besar di Cina. Satu-satunya solusi adalah menemukan mitra khusus. Setelah melakukan investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Lin Xin adalah kandidat terbaik. Selama Lin Xin membuat Seeking Group memasuki Yanjiang, Lin Xin bebas menyebutkan harganya, apakah itu wanita, uang, atau kekuasaan. Dirinya bisa memenuhi permintaan apapun yang Lin Xin minta. Dalam pikiran Lee Hwo-seng, investigasi mengungkapkan bahwa Lin Xin adalah playboy boros tanpa latar belakang. Yang berarti Lin Xin suka menghamburkan uang untuk barang antik, real estate, dan wanita, menjalani hidup glamor tanpa beban, dan Lin Xin cukup bodoh dan gegabah. Jika dirinya memainkan bidak ini dengan benar, rencananya untuk Cina akhirnya bisa dimulai. Lin Xin pun hanya tersenyum mendengar rencana Lee Hwo-seng dan meminta maaf kepadanya, tapi dirinya sudah punya cukup uang. Dirinya tidak tertarik bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti milik Lee Hwo-seng. Kasih paham Bang Lin Xin. Seketika para penjaga pun terkejut. Seeking Group adalah salah satu grup keuangan terbesar di Korea, dengan kendali atas 25% ekonomi negara. Dan Lin Xin menyebutnya perusahaan kecil. Kembali Lee Hwo-seng mengatakan bahwa Lin Xin sudah mencemarkan nama baik pelatih GO Korea, yang menyebabkan dirinya kehilangan banyak uang, namun dirinya adalah orang yang berpikiran luas dengan visi yang jangka panjang. Jadi dirinya tidak akan menyimpan dendam kecil selama Lin Xin setuju untuk bekerja sama dengan dirinya di masa depan. Lee Hwo-seng bisa membantu mencapai puncak dunia bisnis di China. Dan seketika Lee Hwo-seng memanggil seseorang. Dan seketika beberapa wanita pun masuk. Lee Hwo-seng yakin sekarang, setelah Lin Xin minum beberapa gelas, pasti rasanya sudah enak. Girls Group ini berasal dari perusahaan hiburan Holy Set. Dirinya harap Lin Xin menyukainya, dan jika Lin Xin setuju dengan kemitraan ini, dirinya akan memberikan klub malam ini secara gratis dan 100 idol di dalamnya. Dan Lin Xin bisa melakukan apapun yang Lin Xin suka dengan mereka. Sedangkan untuk temannya Kim Jo-hyun, Lin Xin tidak perlu khawatir sama sekali.
Kim Jo Hyun sendiri agak kaget melihat para wanita ini dan menyadari mereka girls group ini salah satu yang paling terkenal di Korea. Girls Garden dan mereka hanya mainan bagi konglomerat. Kim Jo Hyun berharap Lin Sin tidak melakukan hal itu. Namun nyatanya Lin Sin sendiri tidak tertarik. Menurut Lin Sin semua girl group Korea itu cantik, tapi dirinya tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Mereka semua terlihat identik seperti klon. Mereka hanya tidak sesuai dengan seleranya. Dan ternyata sistem pun mendeteksi wanita dengan operasi plastik di sekitar Lin Sin, sehingga misi serangan balik tidak bisa diaktifkan. Serta Lin Sin menyebut bahwa minuman Lee Hwo-seng tidak cukup kuat untuknya. Lee Hwo-seng pun hanya menatap ini dengan perasaan kesal. Di sisi lain, para wanita pun sibuk menunjukkan perbedaan mereka masing-masing. Dari ketebalan bibir, besar mata, hingga rambut yang berbeda satu sama lain. Sehingga mereka tidak seperti yang Lin Sin bilang. Sebelumnya terlihat identik. Melihat hal ini, Lee Hwo-seng sangat marah dan menyebut mereka semua tidak berguna dan meminta mereka keluar dari sini. Lalu Lee Hwo-seng kembali meminta Lin Sin untuk tidak terburu-buru membuat keputusan dan meminta Lin Sin untuk tinggal lebih dulu di Korea selama 3 hari. Dan pikirkan baik-baik soal ini. Sementara itu silakan menikmati waktu di sini kapan saja yang Lin Sin mau secara gratis. Tapi jika jawaban Lin Sin mengecewakan, maka Lee Hwo-seng jamin Lin Sin tidak akan pernah bisa keluar dari Korea. Setelahnya, Lin Sin dan Kim Jo Hyun keluar, dan Kim Jo Hyun sendiri berjalan dengan berlinang air mata. Kim Jo Hyun mengatakan bahwa Korea Selatan dikuasai oleh 4 chaebol besar, dan Seeking Group adalah yang paling kuat di antaranya. Sebuah kekuatan yang tidak mungkin mereka lawan. Kim Jo Hyun menyebut ini salahnya semua ini terjadi karena dirinya. Jika Lin Sin tidak datang menemui dirinya, Lin Sin tidak akan terjebak dalam kekacauan ini. Lin Sin pun meminta Kim Jo Hyun untuk tidak khawatir. Semuanya ada di bawah kendalinya. Bagaimanapun chaebol ini hanyalah kelompok kepentingan kaya. Siapa yang punya uang terbanyak dia yang memegang kendali. Sayangnya dirinya punya lebih banyak uang dari mereka. Ketika mereka pertama kali bertemu, Kim Jo Hyun selalu memiliki ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya. Dan itu tidak benar. Lin Sin ingin Kim Jo Hyun menjadi seseorang yang bahagia setiap hari, menghabiskan uang seperti air, menjalani hidup dalam kemewahan kenikmatan dan keborosan. Mendengar hal ini, Kim Jo Hyun menjadi agak tenang dan berterima kasih kepada Lin Sin. Dirinya sangat bahagia. Dalam pikiran Kim Jo Hyun, Lin Sin sudah melakukan begitu banyak untuk dirinya, menghabiskan banyak uang, dan satu-satunya hal yang Lin Sin minta darinya adalah agar menjadi gadis yang bahagia. Kim Jo Hyun benar-benar merasa sangat bahagia. Meskipun Lin Sin hanya menganggapnya sebagai saudara, hanya dengan bisa memeluk Lin Sin seperti ini sudah cukup baginya. Dirinya tidak berberharap lebih, dirinya hanya berharap momen ini bisa bertahan sedikit lebih lagi. Dan setelahnya Lin Sin merangkul Kim Jo Hyun dan mengajak Kim Jo Hyun untuk tidak tidur malam ini. Kim Jo Hyun pun bertanya kemanakah mereka akan pergi. Setelahnya, Lin Sin pun merasa harus segera memilih sebuah skill dari hadiah keberhasilan fase pertama serangan balik kepada Kim Jo Hyun. Dan Lin Sin mengambil skill level S yaitu Master Finansial. Lalu Lin Sin pun menunjuk sebuah gedung tinggi dan masuk ke dalamnya, serta mencapai suatu kesepakatan. Hingga Lin Sin pada akhirnya melakukan pembayaran. Dan ternyata Lin Sin membeli sebuah perusahaan atas nama Kim Jo Hyun. Kim Jo Hyun yang memperhatikan Lin Sin tidak menduga bahwa Lin Sin begadang bersama dirinya untuk mengakuisasi sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu bahkan didaftarkan atas namanya. Kim Jo Hyun pun bertanya-tanya apa tujuan Lin Sin. Apa ini benar bisa mengalahkan Lee Hwo-seng? Tak berselang lama, Lin Sin pun mengatakan bahwa persiapannya sudah selesai. Sekarang mereka bisa merebut Seeking Group dari tangan Lee Hwo-seng. Kim Jo Hyun pun seketika kaget mendengarnya. Kim Jo Hyun pun bertanya-tanya apakah itu tidak dilakukan. Menurut Lin Sin, alasan mengapa Lee Hwo-seng berani bertindak begitu sombong adalah karena Lee Hwo-seng didukung oleh chaebol terbesar di Korea Selatan,
yaitu Seeking Group. Jadi selama mereka bisa membeli cukup banyak saham, hingga menjadi pemegang saham terbesar dan mendapatkan kendali penuh atas semua keputusan, Seeking Group akan menjadi milik mereka. Namun Kim Jo Hyun menyebut bahwa dirinya tidak terlalu paham soal bisnis. Dan apakah akan semudah itu? Semuanya sudah dalam perhitungan Lin Sin. Dan nyatanya gerak-gerik Lin Sin dan Kim Jo Hyun sedang dipantau. Lee Hwo Seng pun seketika tertawa puas dan menyebut Lin Sin lucu sekali. Dirinya kira Lin Sin punya trik untuk menghadapi dirinya. Sekretarisnya pun menyebutnya sebagai badut dari Cina. Dia benar-benar mau ikut perang finansial di Korea wilayahnya Presiden Lee. Tapi Lin Sin tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya sedang mereka pantau. Lee Hwo Seng pun menyebut bahwa ada untungnya memberi 3 hari untuk memikirkannya. Sepertinya hal itu tidak perlu lagi. Lin Sin akan melakukannya malam ini. Lalu tiba-tiba ponsel Lee Hwo Seng pun berbunyi. Sekretarisnya pun mengangkatnya dan menyapa Presiden Chu Ai dari KS Group dan memintanya untuk melanjutkannya. Kemudian saat panggilan video berakhir, Presiden Chu Ai bertanya apakah Lee Hwo Seng mencoba untuk kabur. Seketika Lee Hwo Seng bingung dan menanyakan maksudnya. Presiden Chu Ai pun heran dan menduga bahwa Lee Hwo Seng tidak tahu. Pria Tiongkok itu sudah menyebarkan berita dan berniat menggunakan perusahaan barunya untuk membeli saham. Lin Sin ingin berperang finansial melawan Lee Hwo Seng secara langsung. Menurut Presiden Chu Ai lebih baik Lee Hwo Seng menyerah. Tapi jika Lee Hwo Seng bersedia memberinya saham Seeking Group, dirinya akan dengan senang hati bekerja sama dengan Lee Hwo Seng. Lagi pula, Lee Hwo Seng tipe orang yang tidak berani menghadapi konfrontasi langsung. Bagaimanapun operasional Seeking Group semakin memburuk. Dan harga sahamnya sedang berada di titik terendah sepanjang waktu. Mendengar semua ini, Lee Hwo Seng pun berterima kasih kepada Presiden Chu Ai atas sarannya. Dan karena Presiden Chu Ai sudah bilang begitu, dirinya juga harus menjaga harga dirinya. Kalau tidak salah, Presiden Zheng dari Hyundai Co dan Presiden Gu dari GL Co juga tertarik dengan masalah ini. Kalau begitu, maka dirinya meminta Presiden Chu Ai untuk duduk dan membuka matanya lebar-lebar. Tunggu dengan sabar dan lihat bagaimana dirinya menghancurkan perusahaan Tiongkok itu menjadi berkeping-keping dengan melahap semua asetnya sekaligus. Kemudian, Senin pagi awal dari perang finansial, orang-orang pun memberitahu teman-temannya bahwa ada seorang yang membeli saham Seeking Group dengan harga sangat tinggi. Mereka yang memiliki saham di Seeking Group pun kaget. Orang itu pun membenarkan hal tersebut, dia membeli dengan harga 2 kali lipat dari harga normal. Seketika orang-orang yang mempunyai saham pun dengan cepat menjualnya karena nilainya sudah sangat rendah. Mereka sempat berpikir bahwa ini akan berakhir dan pemulihan ini benar-benar kemenangan besar. Seketika nilai jual saham di perusahaan Kim Jo Hyun pun mulai naik. Kemudian, sekretaris Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa akuisisi ini berjalan dengan lancar. Berkat dana yang cukup dengan kecepatan ini dan dalam waktu kurang dari 1 jam mereka bisa mendapatkan 10% saham. Lin Sin pun menyebut tidak buruk dengan hal ini. Lin Sin mengajak mereka untuk mendorongnya sedikit lagi. Di sisi lain, Lee Hwo Seng masih menyaksikan perkembangan mereka. Di saat itu, Presiden Chu Ai menyebut bahwa ini seperti yang dirinya duga. Lee Hwo Seng sudah mengambil alih semua kamera pengawas di sana. Presiden Zheng juga menyebut bagaimanapun Lee Hwo Seng yang memiliki ruangan tingkatan voyeurisme. Seperti ini memang sudah bisa diprediksi. Presiden Go pun menilai bahwa ini taktik yang tidak tahu malu. Mendengar hal ini, Lee Hwo Seng meminta Presiden Go tidak seperti itu. Jika Presiden Go ada di posisi dirinya, Presiden Go tidak akan lebih baik dari dirinya. Pengawasannya bahkan melampaui ekspektasi Presiden Go. Seketika Presiden Chu Ai, Presiden Zheng, dan Presiden Go bertanya-tanya apakah Lee Hwo Seng punya kamera di kantor mereka. Lee Hwo Seng pun menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa menghadapinya. Dengan itu, biarkan dirinya tunjukkan apa yang terjadi pada mereka yang melawan dirinya. Ini juga akan memperingatkan para pengecut di perusahaan yang selama ini mencoba menghalangi dirinya. Lee Hwo Seng akan mengambil kesempatan ini untuk menghukum satu orang agar yang lain takut. Segera Lee Hwo Seng meminta sekretarisnya untuk menyuruh semua pemegang saham masuk. Seketika para pemegang saham pun masuk dan bertanya apa yang sedang Lee Hwo Seng lakukan. Dan mereka adalah kelompok pemegang saham dari Seeking Group 4 bintang.
Dan saat ini yang berbicara adalah Li Jibo, mantan presiden Cycling Group. Dia pun bertanya, apakah Li Huoseng belum cukup membuat masalah? Bagi mereka, apa yang Li Huoseng rencanakan sekarang dengan mengumpulkan mereka, seharusnya dirinya tidak pernah menyerahkan haknya dalam bisnis kepada Li Huoseng. Dan ternyata Li Jibo adalah ayah dari Li Huoseng. Li Huoseng pun menyebut ayahnya sudah terlalu tua sehingga mudah bingung. Ekonomi dunia sedang mengalami resesi dan tidak mungkin bagi Cycling Group untuk terus berkembang di negara kecil ini. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah ekspansi ke Tiongkok. Setelah perang ini, dirinya jamin dalam 20 tahun ke depan Cycling Group akan berada di puncak elit dunia. Di sisi lain, sekretaris pun menyebut bahwa perusahaan Kim Jo Hyun kita telah mengakuisasi 10% saham dari Cycling Group. Lin Sin pun menyebut ini hampir terlalu mudah. Kemenangan akan menjadi milik mereka. Kim Jo Hyun pun menyebut Lin Sin sangat luar biasa. Dirinya tidak menyangka Lin Sin begitu kaya. Lin Sin langsung mengeluarkan 20 miliar yuan dalam sekali jalan. Lin Sin pun menyebut bahwa dirinya sudah menelitinya dengan seksama. Cycling Group saat ini memiliki nilai pasar 100 miliar yuan dengan total 500 juta saham. Dan Li Huoseng memegang 35%. Dirinya punya cukup dana untuk membeli 36% saham, yang berarti 1% lebih banyak dari Li Huoseng. Sedangkan Li Huoseng tertawa melihat Lin Sin berucap seperti itu, dan mengatakan bahwa saat itu dirinya akan menjadi pemegang saham terbesar di Cycling Group. Lin Sin akan berada di bawah kendalinya. Bukankah ini lucu? Lin Sin ini minum sampahnya sambil mengejek dirinya. Ini layak untuk menjadi hiburan setengah tahun. Lalu Li Huoseng meminta sekretarisnya untuk menjual 5% sahamnya, tapi dengan harga 5 kali lipat per saham. Jika Lin Sin ingin mendapatkannya, biarkan mereka membelinya. Sekretaris pun mengerti dan akan segera mengurusnya. Kim Jo Hyun pun memberitahu Lin Sin bahwa para investor retail hampir membeli semua saham, dan laju akuisisi sudah melambat secara signifikan. Tapi Cycling Group baru saja merilis 5% lagi dari sahamnya. Tapi harganya naik drastis dengan setiap saham sekarang seharga 1.000 yuan. Kim Jo Hyun pun bertanya apakah mereka harus membelinya. Menurut Lin Sin, meskipun mahal, itu berarti Lu Huoseng akan kehilangan 5% saham di tangannya. Lin Sin pun pada akhirnya meminta Kim Jo Hyun untuk membelinya. Ini kesempatan langka untuk merebut akuitas langsung dari Li Huoseng. Mereka tidak boleh melewatkannya. Kim Jo Hyun pun mengerti dan segera membelinya. Dan sekarang ekuitas mereka sudah mencapai 15%. Di sisi lain, Li Huoseng pun sangat yakin Lin Sin tidak bisa menertawakannya lagi. Menurut Li Huoseng, dirinya sudah mengerti strategi Lin Sin. Lin Sin ingin mengakui sisi 36% saham Cycling, yang berarti Lin Sin punya sekitar 70 miliar yuan. Lin Sin sudah menghabiskan 40 miliar, jadi yang tersisa hanya sekitar 25 miliar. Tapi sebagai pemegang saham terbesar di Cycling Group, Li Huoseng masih memegang 35% saham. Dirinya baru saja merilis 5% saham dan menyisakan 30%. Li Huoseng masih merupakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Li Huoseng pun meremehkan Lin Sin yang ingin membeli semua sahamnya, karena Li Huoseng yakin uang Lin Sin belum cukup sekarang. Dirinya bisa bermain-main dengan Lin Sin, dengan perlahan menguras uang Lin Sin sedikit demi sedikit pada saat Lin Sin sadar kalau sudah tercekik uangnya dan hidupnya sudah ada di tangannya. Kemudian, sekretaris Kim Jo Hyun mengatakan bahwa Cycling Group kembali merilis sahamnya 5%. Itu berarti tinggal 25% yang tersisa. Lin Sin pun tertarik untuk melihatnya. Namun Kim Jo Hyun menyebut 5% ini dihargai 7 kali lipat dari nilai dasar itu 1.400 yuan per saham. Lin Sin pun seketika berpikir jadi dengan membeli 5% ini akan membutuhkan 35 miliar yuan. Dan dirinya hanya punya 25 miliar dana sekarang. Kim Jo Hyun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Lin Sin pun seketika pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan mencari solusinya. Lin Sin pun terlihat sedang menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa dirinya menggadaikan 29 properti di Shanghai dan 3 perusahaan di Beijing. Dan seseorang di telepon pun mengerti
Dan Lin Xin juga tidak masalah jika harganya lebih rendah. Yang penting ini bisa dilakukan dengan cepat. Setelahnya, Lin Xin pun kembali ke ruangan dan mengatakan bahwa semuanya sudah beres. Kim Jo Hyun pun bertanya, apakah mereka sekarang punya cukup uang? Lin Xin pun membenarkan hal itu. Dengan cepat Kim Jo Hyun meminta sekretarisnya untuk membelinya. Sekretaris pun mengerti dan dirinya akan memberikan perintah untuk mengakuisisi 5% saham ini. Dan semua kegaduhan ini tentunya dapat dilihat oleh Lee Hwo Seung dari tampilan videonya. Lalu Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa sekarang mereka memiliki 20% saham. Serta bertanya apakah Lin Xin baik-baik saja. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Kim Jo Hyun pun kembali mengatakan bahwa harga saham sudah terlalu tinggi, pasti akan jatuh dari sini. Kim Jo Hyun punya firasat ini mungkin adalah jebakan, sesuatu yang direncanakan oleh Lee Hwo Seung dan menanyakan pendapat Lin Xin apakah mereka harus berhenti. Namun di saat itu Lin Xin menegaskan bahwa ini tidak boleh terjadi. Dirinya tidak akan berhenti. Bajingan Lee Hwo Seung berani mengancam dirinya. Lin Xin harus membalasnya, uang itu hanya terikat sementara. Selama dirinya bisa mengambil alih Seeking Group dan merusaknya, dirinya akan bisa mendapatkan uang melalui perusahaan. Mendengar semua ini, Lee Hwo Seung hanya tersenyum dan menantang mereka yang ingin menjatuhkan dirinya, maka lakukan saja dan kembali Lee Hwo Seung meminta sekretarisnya untuk merilis 5% sahamnya lagi. Lalu Lee Jibo meminta Lee Hwo Seung untuk memikirkan ini dengan baik. Jika Lin Xin membeli 5% tambahan saham ini, mereka akan memiliki 25% dari saham, dan Lee Hwo Seung hanya tersisa 20%. Lee Hwo Seung pun seketika menanyakan pola pikir Lee Jibo, apakah dirinya tidak memikirkan itu. Lin Xin sudah kehabisan uang, jika Lin Xin ingin mengumpulkan lebih banyak dia hanya punya satu jalan terakhir, dan dirinya sudah memprediksi ini sejak awal. Mereka pun sangat menantikan hal ini dan ingin mengetahui hasil akhirnya. Kemudian kembali ke pihak Kim Jo Hyun, Lin Xin pun tertawa melihat Seeking Group merilis 5% sahamnya lagi. Seperti yang diperkirakan, Lee Hwo Seung melihat keuntungan dan melupakan rasio kepemilikannya. Lee Hwo Seung tidak akan pernah curiga bahwa dirinya lah yang diam-diam mengakuisisi saham-sahamnya. Dan begitu Lin Xin mengakuisisi 5% saham terakhir ini, Lin Xin akan memenangkan perang saham ini. Namun Kim Jo Hyun menyebut bahwa 5% ini masih membutuhkan 30 miliar untuk dibeli. Dan apakah Lin Xin belum mau berhenti? Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya punya satu langkah berisiko terakhir. Ini adalah momen penting untuk menggunakannya. Lalu Lee Jibo pun bertanya, apakah Lin Xin masih punya rencana? Bahkan di saat kritis, ini Lin Xin masih bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Lee Hwo Seung pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah melihatnya sejak lama. Dan Lee Hwo Seung mampu menebak secara akurat bahwa rencana itu adalah jaminan saham siklis. Dan Lin Xin pun juga menyebut hal ini di saat yang sama. Pemegang saham yang lain pun menyebut bahwa ini melibatkan penggunaan serangkaian perusahaan yang sepenuhnya dimiliki untuk menjaminkan satu demi satu pembiayaan. Ini adalah level Rex di atas level Rex. Strategi pembiayaan mezanin tersembunyi dengan bunga tinggi. Pendekatan ini sangat berisiko. Lin Xin pasti punya beberapa perusahaan di Cina ini memang strategi yang bisa dilakukan, tapi meskipun bisa mengumpulkan banyak dana dalam waktu singkat, kalau informasinya bocor, seluruh struktur pembiayaan akan runtuh seketika. Dan semua ini sudah diperhitungkan oleh Lee Hwo Seung. Mereka pun menilai ini sungguh menakutkan. Bagaimana Lee Hwo Seung bisa melakukan ini Lin Xin seperti boneka di tangannya. Mereka pun yakin Lin Xin sudah kalah, tidak ada gunanya lagi untuk menonton ini benar-benar membuang waktu. Sekretaris pun memberitahu Lee Hwo Seung bahwa Presiden Cui dan yang lainnya sudah menutup telepon pada saat yang sama. Lee Hwo Seung pun tersenyum puas dan kini saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Lalu Sekretaris Kim Jo Hyun mengatakan bahwa pembiayaan 30 miliar sudah berhasil mendapatkan 5% saham itu. Sekarang Kim Jo Hyun dan Lin Xin mempunyai 25% saham Seeking Group. Lin Xin dan Kak Kim Jo Hyun pun seketika bersorak gembira karena merasa menang. Dan di saat itu Lee Hwo Seung pun mulai bergerak dan saatnya menutup jaringnya. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi.
Li Jibo pun bertanya-tanya bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak saham yang tersedia. Namun di saat itu Li Jibo menyadari sesuatu. Ini semua saham sekre mereka. Mereka melepas saham-saham itu hanya untuk memancing Li Huoseng membeli mereka dengan harga lebih murah. Meski para pemegang saham individu tidak memiliki banyak, jika digabungkan totalnya ada 15%. Kalau Lu Huoseng membeli saham-saham yang tersebar ini, Li Huoseng akan melampaui 25% milik Linsin dan mencapai 35%. Li Jibo pun mendekat dan mengatakan bahwa Li Huoseng memang cukup hebat, karena dirinya menyadari kemampuan Li Huoseng sejak awal. Maka dirinya memilih Li Huoseng sebagai penerusnya. Tapi meskipun para pemegang saham belum naikkan harga-harga saham sudah melonjak menjadi 150.000 won per saham. Setara dengan 800 yuan, mereka tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian Li Huoseng mengatakan bahwa peningkatan saham secara siklis untuk pembiayaan itu trik lama yang sudah dirinya kuasai. Dirinya sudah siap menghadapi ini sejak awal, dan Li Huoseng pun meminta sekretarisnya untuk memeriksanya. Sekretarisnya pun menyebut bahwa semuanya sesuai rencana Li Huoseng saat para pemegang saham melepas saham baik mereka. Dirinya secara bersamaan menjalankan operasi untuk membantu Li Huoseng mendapatkan 50 miliar dana pembiayaan di muka. Mereka sudah mengakuisisi saham 15%, sekarang saham mereka telah mencapai 35%. Li Huoseng pun menekankan bahwa permainan ini sudah berakhir. Di saat yang sama, Sekretaris Kim Jo-hyun mengucapkan selamat kepemilikan saham perusahaan mereka di Seeking Group telah mencapai 32%. Mendengar hal ini membuat Sekretaris dan Li Huoseng kaget. Begitu juga dengan pemegang saham yang lain. Li Huoseng pun seketika bertanya mengenai omong kosong yang mereka bicarakan. Li Jibo pun menyebut ini pasti ada kesalahan. Sekretaris pun segera memeriksanya dan meminta mereka untuk menunggu. Setelah memeriksanya, sekretaris pun mengatakan bahwa semua itu benar. Kim Jo-hyun entah bagaimana berhasil mendapatkan sejumlah besar uang, entah dari mana, dan telah membeli 7% saham dari para investor retail dengan harga tinggi. Kepemilikan saham mereka sekarang sudah mencapai 32%. Dan mereka masih terus membeli saham dengan kecepatan seperti ini. Dalam 1 jam, kepemilikan mereka akan melampaui Li Huoseng. Seketika orang-orang yang saat ini berada di sisi Li Huoseng pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Bukankah Linsin sudah kehabisan uang? Bukankah pengawas sudah memantau Linsin sepanjang waktu? Dari mana tiba-tiba Linsin mendapatkan dana tambahan? Mungkinkah pembiayaan sebelumnya lebih dari 35 miliar? Li Huoseng pun seketika meminta tim pengawasan memutar ulang dan selidiki dengan cermat. Bagaimana Linsin bisa mengumpulkan begitu banyak uang? Sementara itu, Li Huoseng juga meminta mereka untuk tidak boleh berhenti. Terus membeli saham mereka, tidak boleh membiarkan Linsin melampaui mereka. Mulai panik nih Dex. Kemudian pemegang saham lain pun mengatakan bahwa dana 60 miliar itu semua dana yang bisa mereka kumpulkan dari mana? Mereka akan mendapatkan miliaran lainnya untuk membeli saham. Li Huoseng pun bertanya, bukankah mereka masih punya banyak perusahaan swasta dan properti? Jika digabungkan itu cukup besar, namun mereka menyebut bahwa itu adalah milik mereka. Yang lebih penting lagi, harga saham sekarang sudah mencapai 170.000 won atau setara 900 yuan per sahamnya. Mereka pun menanyakan berapa biayanya hanya untuk membeli 1% saham. Li Huoseng pun seketika meninggikan suaranya dan bertanya apakah mereka sudah gila. Jika kepemilikan orang itu melebihi miliknya, apa mereka pikir mereka bisa merebut kembali saham mereka? Mereka semua akan lenyap bersama dirinya. Para pemegang saham pun seketika bingung dan mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Salah seorang pun menyebut bahwa mereka mempunyai 3 perusahaan, dirinya bisa menghasilkan 1,6 miliar. Dan seketika kepemilikan saham Li Huoseng naik menjadi 45%. Dan ini membuat mereka lega. Karena akhirnya Li Huoseng telah mengamankan 45% sahamnya. Lalu sekretaris Li Huoseng mengatakan bahwa kepemilikan saham Linsin berhenti di 40%. Dan tidak bertambah lagi, sepertinya mereka sudah kehabisan dana. Li Huoseng pun seketika tertawa dan menyebut bahwa dirinya menang.
Li Huosheng pun menekankan bahwa Lin Xin telah berani menentangnya. Tidak ada yang pernah mengalahkan dirinya dalam hal ini. Uang mereka semua ada di saham miliknya. Sebagai pemegang saham terbesar, Li Huosheng punya 100 cara untuk memaksa perusahaan Lin Xin dan Kim Jo Hyun untuk menyerahkan saham terbesar kedua mereka dengan patuh. Untuk menghindari kebangkrutan, mereka tidak punya pilihan selain menjadi pionnya, mengikuti semua perintahnya. Setelah itu, Li Huosheng bisa menggunakan Lin Xin untuk masuk ke pasar Cina dengan kesepakatan pasar gelap dan mengumpulkan kekayaan dalam mata uang Cina. Meskipun pertempuran ini menghabiskan cukup banyak biaya, semuanya sepadan. Namun di saat yang sama, seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan Li Huosheng. Dan ternyata itu adalah Lin Xin. Lin Xin pun seketika mengatakan bakekok dan meminta Li Huosheng untuk bangun dan berhenti bermimpi. Dan hal ini pun seketika mengagetkan mereka. Li Huosheng pun seketika bertanya-tanya, ada apakah ini? Bukankah Lin Xin masih di perusahaannya? Apakah pengawasannya rusak atau jaringannya lambat? Tidak ada kesalahan dari tim pemantauan. Li Huosheng pun berusaha tenang dan tidak panik. Semuanya sudah beres, tidak mungkin situasinya akan berubah sekarang. Lin Xin pasti datang ke sini dengan helikopter untuk bersujud dan memohon maaf. Lalu Li Huosheng mengatakan bahwa Lin Xin datang tepat waktu. Jadi dirinya tidak perlu memanggil Lin Xin. Li Huosheng pun meminta Lin Xin untuk berlutut kepada dirinya, serta bersumpah untuk mengikuti perintahnya. Dirinya menghargai bakat akan ada tempat bagi Lin Xin di Seeking Group. Lin Xin pun seketika bertanya, Seeking Group manakah yang dibicarakan oleh Li Huosheng? Seeking Group sudah tidak ada lagi. Li Huosheng pun menanyakan maksud Lin Xin. Dan di saat yang sama, Presiden Zheng, Presiden Go, dan Presiden Cui masuk mengikuti Lin Xin. Dan hal ini pun mengagetkan Li Huosheng. Lin Xin pun menyebut bahwa Li Huosheng masih belum sadar dan meminta seseorang untuk menjelaskan kepadanya. Presiden Cui pun meminta maaf ini terjadi begitu mendadak. Mereka tidak sempat memberitahunya. Li Huosheng sedang sibuk memberikan perintah. Ketika Lin Xin menghubungi mereka untuk bekerja sama, jadi mereka langsung menutup teleponnya. Li Huosheng pun menyadari hal ini, ternyata ini mulai saat itu. Presiden Cui pun menyebut bahwa Lin Xin menyarankan jika mereka membentuk aliansi dan menargetkan Li Huosheng bersama, mereka bisa menjatuhkannya. Setelah menang, mereka akan membagi saham secara merata. Kontrak sudah ditandatangani. Tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak. Presiden Zheng pun mengatakan bahwa sekarang mereka berempat secara kolektif memiliki saham 55%. Dengan ini, Li Huosheng sudah tamat. Li Huosheng pun mencoba membantah semua ini dan menyebut ini tidak mungkin. Dirinya telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Bagaimana Lin Xin bisa menghubungi mereka? Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya sudah tahu sejak lama bahwa Li Huosheng memata-matainya. Li Huosheng hanya mengandalkan kekuatan dan sumber daya untuk sampai sejauh ini, tapi dirinya menggunakan keterampilan yang lebih tinggi untuk melawan pengawasan Li Huosheng. Perusahaan temannya dipenuhi dengan orang-orang andal kelas atas. Membuat gambar itu sesuai dengan kehendaknya itu sangat mudah sekali. Li Huosheng pun bertanya, apa rekaman ini sebelumnya? Bagaimana Lin Xin bisa menyinkronkannya dengan data real time? Lin Xin pun seketika bertanya mengenai rekaman sebelumnya, abad berapa yang Li Huosheng pikirkan. Semua sekarang dihasilkan oleh AI secara real time. Dirinya hanya perlu mengisi suara dari jarak jauh. Li Huosheng pun seketika kaget mendengar teknologi AI ini. Dan di saat yang sama, Lin Xin pun memberikan contoh kepada Li Huosheng, di mana saat ini rekaman memainkan gambar Li Huosheng. Dan Li Huosheng sedang kenikmatan, karena diseruduk gajah yang gede dari belakang dan membuat Li Huosheng membara. Mereka yang melihat ini kaget dan tiba-tiba merusak mata mereka. Lin Xin pun kembali mengatakan bahwa sejujurnya dirinya punya lebih banyak uang daripada yang bisa dirinya habiskan seumur hidupnya. Lin Xin bahkan tidak perlu mengumpulkan dana. Bagian tersulitnya adalah mengekspresikan emosi yang tepat dalam dialognya. Jadi dirinya berkonsultasi dengan temannya seorang aktor untuk membantunya. Seketika Li Huosheng menyerang dan meminta Lin Xin untuk diam, dirinya tidak mungkin kalah dari Lin Xin. Bagaimana bisa ada orang yang mempunyai uang tanpa batas?
Presiden Cui pun kembali mengatakan bahwa Li Huosheng sudah kehabisan pilihan. Dan Li Huosheng tenggelam dalam utang ratusan miliar. Jika Li Huosheng tidak menjual sisa sahamnya, apa yang akan Li Huosheng gunakan untuk membayarnya? Apakah Li Huosheng akan melompat dari gedung ini? Presiden Go juga menyebut bahwa sekarang setelah Li Huosheng kehilangan kendali atas perusahaan, mereka punya 100 cara untuk membuat Li Huosheng menyerahkan setiap saham terakhir. Seperti yang Li Huosheng katakan sendiri, untuk sampai ke posisi ini metode mereka tidak kurang kejam dibandingkan miliknya. Jadi apakah Li Huosheng akan menyerahkannya atau lebih suka opsi yang lebih menghibur? Mendengar semua ini, Li Huosheng pun seketika tertunduk sambil tertawa dan menegaskan bahwa mereka berani bersikap sok keras di wilayahnya. Haruskah dirinya panggil mereka bodoh? Dan di saat yang sama sebuah pasukan kegelapan pun datang mengepung mereka, dan ini mengagetkan para presiden. Presiden Zheng bertanya, apakah Li Huosheng benar-benar berpikir mereka tidak datang dengan persiapan? Jika mereka mulai bertarung, mereka khawatir Li Huosheng akan menderita. Di saat semua orang bersiap, Li Huosheng pun meminta sekretarisnya untuk bergerak. Dengan cepat sekretaris Li Huosheng maju dan menjatuhkan mereka satu persatu. Dan pukulan sekretaris Li Huosheng juga sangat kuat, hingga memecahkan dinding beton, dan ini mengagetkan mereka semua berserta kapten. Li Huosheng pun menyebut dirinya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan senjata manusia tertinggi yang telah dirinya habiskan miliaran untuk penciptaannya. Ini adalah kartu tropnya, anjir Terminor Braigelo. Dan segera Presiden Cui pun meminta anggotanya untuk segera menyerang sekarang. Seketika tembakan pun dilepaskan. Dan di saat yang sama sekretaris Li Huosheng juga mulai bergerak dan melumpuhkan lawannya. Dan satu persatu dari mereka pun mulai dilumpuhkan. Dan mengatakan, "Easy bos." Dan hal ini pun membuat Presiden Zheng, Presiden Cui, dan Presiden Geo kaget. Li Huosheng pun menyebut sekretarisnya yang bernama Chang Ji adalah hartanya ratu yang dirinya pilih secara pribadi di antara ribuan penjelajah dan spesialis. Terlebih lagi, dia dilengkapi dengan tangan titanium pemberian Tony Stark. Pengawal mereka yang tidak berguna tidak akan punya peluang melawannya. Li Huosheng pun meminta Chang Ji untuk tidak menyakiti presiden-presiden ini, dan sisanya Chang Ji bebas untuk membunuhnya. Chang Ji pun akan melakukannya dengan senang hati, hingga pada akhirnya semua pengawal mereka pun disapu bersih oleh Chang Ji. Para presiden pun tidak menduga hal ini, dan hanya bisa menerima takdir ini. Mereka pun bertanya-tanya monster, macam apakah wanita ini? Dia membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian Li Huosheng pun bertanya mengenai apa yang akan mereka bicarakan, dan kembali mengulang kata-kata mereka yang menginginkan bagiannya. Bukankah mereka menyebut akan ada banyak cara untuk bersenang-senang dan sekarang giliran mereka? Mengingat status elit mereka sebagai taipan keuangan, mereka masing-masing akan memberi dirinya saham senilai 40 miliar. Itu adalah harga yang pantas untuk menyelamatkan hidup mereka. Para presiden pun sangat kesal dengan hal ini. Lalu Li Huosheng pun mendekati Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk sujud dengannya. Tanda tangani kontrak ini dan akhiri permainan menyedihkan ini. Li Huosheng pun menyebut Lin Xin masih terlalu lemah jika tidak senjata ini tidak akan bisa membantu Lin Xin. Namun dengan cepat Lin Xin mengambil senjata pengawal Li Huosheng dan mengarahkannya kepada Li Huosheng. Li Huosheng pun nampak kaget dengan hal ini. Dan hal ini juga mengagetkan semua orang yang melihatnya. Apakah Lin Xin akan menembaknya sekarang juga? Namun nyatanya Lin Xin hanya memukul Li Huosheng. Lin Xin pun meminta Li Huosheng untuk tidak khawatir. Li Huosheng masih memiliki nilai tertentu, jadi dirinya tidak akan membunuh Li Huosheng. Li Huosheng pun segera meminta Chang Ji untuk mengurus Lin Xin. Dengan cepat Chang Ji maju dan menyerang Lin Xin. Namun pukulan ini dapat ditahan Lin Xin dengan mudah, serta mengatakan bahwa tangan buatan titanium Tony Stark akan kalah dengan kekuatan alami jagoan neon. Mereka yang menyaksikan pun kaget. Begitu juga dengan Li Huosheng. Ia pun bertanya-tanya bagaimana Lin Xin bisa tetap seperti tidak terjadi apa-apa setelah menerima pukulan yang setara dengan pukulan petinju seberat 360 kilo. Terlebih lagi lengan titanium Chang Ji memiliki berat sekitar 500 kilo.
Bagaimana Lin Xin bisa menghentikannya dengan tangan kosong? Kemudian Lin Xin pun menegur Chang Ji dan memintanya untuk berusaha lagi seperti sedikit lebih kuat lagi. Hal ini pun membuat Chang Ji kesal dan seketika membuat tangan Lin Xin terdorong. Li Hyosheng yang melihat hal ini tertawa dan menyebut Chang Ji hanya menahan diri karena takut Chang Ji akan menembaknya. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin Lin Xin berani mengejeknya. Saat Chang Ji marah, dirinya pun tidak bisa menghentikannya. Dengan ini Lin Xin sudah tamat. Chang Ji pun seketika melepaskan pukulan 1000 hingga Lin Xin pun mulai menyerang balik dan menahan tiap pukulan Chang Ji dengan tinjunya. Lalu Lin Xin mengatakan bahwa tinju dibalas tinju, dan hingga tinju Lin Xin pun menghancurkan Chang Ji dan membuatnya terlempar. Hingga tangan robotnya pun rusak. Li Huosheng pun menyebut ini mustahil dan meminta Chang Ji untuk bangun sekarang. Dirinya menginvestasikan begitu banyak uang kepadanya, hanya sebanyak ini dan sekarang Chang Ji sudah selesai. Dan ternyata ini hanyalah sepotong sampah salinan seorang termi minor kelas 3. Setelahnya, Lin Xin pun menyebut bahwa sekarang Li Huosheng tidak punya kartu truk V lagi. Atau garuskah dirinya memanggil Li Huosheng sebagai pecundang yang berhutang miliaran? Li Huosheng pun menegaskan bahwa ini tidak masuk akal. Dirinya tidak boleh kalah, namanya berarti kemenangan. Sejak Li Huosheng dilahirkan, dirinya seharusnya menjadi pemenang. Keahliannya membuat Seeking Group lebih tinggi hingga berada di atas pemerintahan. Itu semua berkat IQ-nya, pemikiran cepat dan waktu persiapannya. Lin Xin hanya seorang pria Cina kecil yang punya uang. Lin Xin berani melawannya Seeking Group dan negara ini hanya miliknya. Mendengar semua bacotan ini, Lin Xin pun seketika menendang Li Huosheng hingga membuatnya membentur kaca gedung hingga pecah dan membuat Li Huosheng hampir jatuh. Lin Xin pun kembali mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar apa yang baru saja Li Huosheng katakan. Li Huosheng pun seketika meminta tolong dan mengatakan bahwa dirinya salah. Lin Xin pun mengatakan bahwa memang benar angin bertiup sangat kencang. Ketika seseorang berada di atas gedung setinggi 100 lantai, dirinya bahkan tidak bisa mendengar apa yang baru saja Li Huosheng katakan. Kaki Lin Xin juga terasa agak sakit. Lin Xin pun merasa sebaiknya dirinya melepaskan Li Huosheng saja. Li Huosheng pun seketika memohon kepada Lin Xin dan mengatakan bahwa dirinya yang buta tidak bisa melihat sosok hebat Lin Xin. Li Huosheng meminta maaf serta meminta tolong agar dirinya tidak dibiarkan pergi. Dan terus berikan tekanan kepada dirinya, injak dirinya lebih keras sekuat yang Lin Xin bisa. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Gimana, seru nggak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, salam perkentotan.